Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Nah teman-teman, kali ini saya kembali bersama Honda IM1i, Matic listriknya PT Astra Honda Motor yang pertama dijual di Indonesia. Nah, pada sesi kali ini tentu saja saya mau ngupas lebih mendalam ya, mendalami kemampuannya kalau dipakai harian kayak gimana sih, kayak range-nya bisa berapa kilo, ngecasnya berapa lama, lalu dipakai di tanjakan apa kuat apa enggak, kemudian juga dipakai boncengan nyaman atau enggak, dan kuat juga enggak buat ditanjakan. Dan mengupas hal lain sampai ke fitur-fiturnya, kemudian impresi berkendaranya, suspensinya, sampai akomodasinya. Nah, tapi pada video kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Rangga Kosala. Karena kebetulan ini motor tes dikirim saat libur Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Saya kebetulan mudik, nah yang ngambil data kebanyakan si Rangga, saya nambahin aja. Nah, kayak gimana hasil tesnya? Untuk lebih jelasnya tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Rangga, ayo sini cepetan. Nah, nih, teman-teman, jadi Rangga sudah ngumpulin data dan sudah dirangkum dalam 15 poin ya, nggak? Kurang lebih 15 poin. Oke. Banyak ya, Mas? Banyak lah, jadi kan biar detail banget, namanya juga test ride. Nah, yang pertama kita mau ngomongin range ya, nggak? Betul, Mas. Oke, ini kan klaimnya dari Honda 41,1 km. Betul. Kalau menurut hasil tes gimana, nggak? Ceritain ya. Oke, jadi waktu ngetes kemarin itu kita nyobanya ini, Mas, kan IM1 itu ada 2 mode riding mode ya? Yep. Ada standar, ada Econ. Ya. Jadi berbeda kita nyobanya pertama di mode standar doang, nggak dipindah-pindahin, satu baterai sampai habis, habis itu mode Econ, satu baterai juga sampai habis. Yeah. Jadi mode standar paling jauh itu kita berhasil kemarin 46 km. 46 km? Sampai habis, bis, nggak mau jalan. Sedikit lebih jauh dari klaimnya Honda ya? Betul. Itu sampai 0, sampai nggak bisa jalan? Sampai 0, sampai bener-bener 0%, dari 0% itu juga masih jalan, sampai akhirnya habis, mati dia sama sekali. Oke, dan itu gaya ngegasnya gimana? Mostly sih normal, natural aja ya? kayak kita di jalan, misalnya kayak ada lengang, kayak kita gas, meskipun nggak bisa gaspol. Sampai top speed gitu ya? Sampai top speed. Oke. Habis itu kalau ya macet-macetan ya kita nyesuaiin sama kemacetan. Oke, berarti normal aja ya, nggak dibuat-buat, nggak diirit-iritin ya? Bukan eco riding ya. Oke. Oke, berarti kalau yang Econ gimana? Kalau yang Econ itu jarak tempuh maksimalnya sampai 53,2 km. Wow! Satu baterai. Lumayan loh. Lumayan. Lebih jauh dari klaimnya Honda ya? Betul. Ternyata ya? Iya. Walaupun lemot ya? Betul. Kalau Econ. Waktu first ride kemarin sempat ini sih sebenarnya nanya ke orang teknik Honda, katanya mode Econ tuh padahal cuma sampai 48, Mas. Wah, berarti bisa rekor ya? Bisa lebih ternyata ya? Jadi itu poin pertama ya? Poin pertama, range. Oke, lanjut. Poin kedua kita ngomongin performa, karena tadi Rangga sudah sedikit menyinggung tentang kecepatan maksimal. Oke, kita ngomongin top speed dulu. Dengan standar, Rangga ada berapa? Standar itu sekitar 48-49 kilo ya, Mas ya? Kilometer per jam. Iya sih, kalau jalanan datar saya juga tadi udah nyobain. 49 mentok, tapi kalau jalannya nggak turunan dikit, ya itu lumayan ada bonus. Bisa 50, 51. Tapi susah banget. Dan kalau di standar tengah gini, di geber juga ternyata mentok 52. Tuh, mentok 52. Iya, emang nggak mau lebih tinggi lagi dari itu ya? Nggak mau. Jadi emang pelan banget ya, bisa dibilang. Itu lumayan. Apalagi kalau pakai Econ. Nah, kalau pakai Econ ini dia top speed-nya cuma 32, 33. Ini bener-bener salah satu motor yang menuntut kita sabar ya. Itu dia. Menguji kesabaran banget. Makanya kebayang Mas kemarin dapat 53,2 km itu dengan top speed segitu, jadi kayak kapan nyampe di jalan sama Honda Beat gitu, salip. Ada VRQ-nya nyalip juga. Oh iya, ada VRQ-nya yang apa? Ojek-ojek online itu ya, sama-sama listrik nyalip juga. Jadi bener-bener sabar kalau udah Econ. Cuma jarak tempuhnya memang lebih tinggi. Iya. Jadi teman-teman, itu top speed-nya. Kalau akselerasinya pun ternyata kalem banget rasanya ya, enggak? Udah sempat dites ya, Mas ya? Iya, jadi untuk kalau kita rasakan ya, untuk dapat kecepatan yang enak 35 ke atas gitu, rasanya lama banget ya. Jadi kalau setiap kita udah enak nih jalan 35, 40 gitu, tiba-tiba depannya ada lampu merah atau ada mobil pelan, ngerem, kita langsung aduh, karena harus ulang lagi. naikinya lama. Jadi sabar banget. Nah itu teman-teman ternyata berhubungan juga dengan hasil tes akselerasinya. Oh, pakai Race Logic? Iya, pakai Resbox itu angkanya gokil juga sih. Kayak 0-201 meter itu butuh 20,19 detik. Wow. 21? Iya. Oh banget. 0-402 lebih gila lagi. Berapa? Enggak. 36,17 detik. Itu kalau sama Beat biasa udah nyampe, udah tinggal setengahnya ya? Lagi tes akselerasi aja bisa direkam, dibilang disalip. Iya. Baru sekali tuh teman-teman. Apa, uji tes akselerasi, tapi bisa dikejar, disalip. Padahal yang ngejar boncengan. Iya, ngejar boncengan. Kemudian nih, karena top speed-nya nggak nyampe 50, jadi
data seriesnya 020, 040. Biasanya kan 060, Betul. 080, 100, betul. Ini nggak nyampe soalnya. Kocak banget. Mas ngomong-ngomong Ya. top speed tapi sama yang di Racebox itu kira-kira sama nggak sih mas sama yang Speedo? Nah, itu menarik juga, teman-teman. Ternyata di Speedo 49 di Racebox 49,1. Wih. Jadi akurat banget Oh, nggak sama. jauh ya? Jadi apa yang ditampilin di sini sesuai loh. Ini kejutan loh. Iya, Biasanya kan jarang-jarang ya? ada deviasi. Betul, betul. Ini nggak ada loh. Wow. Jadi real apa adanya Oke, segitu. berarti ya? Iya, iya. Oke. Ah. Berarti berasa lemotnya bener? Emang. Jadi kalau dirasain dengan speed segitu, kalau ketemu jalan yang kosong, lengang itu, aduh, gregetan ya. Iya mas. Nggak jalan-jalan Nggak jalan-jalan. itu. Cuma kalau jalan padat, ramai ya, jalan Jakarta yang lagi normal, Betul. itu cukupan ya. Atau di jalan-jalan kecil mas, kayak masuk ke gang-gang gitu sebelum, atau Oh apa, iya, iya. jalan masuk komplek gitu. Itu cukupan Itu cukup banget sih. Bener, cukup. Cuma kalau ketemu jalan kosong, itu benar-benar ujian kesabaran banget. Aduh. Terus ini, nggak, dengan Nah, Mas. top speed yang segitu, kalau kita mau nyalip itu ragu-ragu ya. Iya betul. Jadi betul. bawahnya malah di kiri aja terus lah. Karena kalau nyalip dari kiri, berhasil syukur, nggak berhasil kesalip lagi ya udah. Kalau nyalip dari kanan, ngeng. Kemarin sempat kayak gitu, menyalip kan? mobil kan, pede kan, wah mobil lambat kan, disalip dari samping kanan udah ngesan, tiba-tiba dia jadi lebih kenceng Jadi gitu kan. Makanya, mohon maaf kalau jalannya naik motor ini dari sisi kiri terus. Iya. Ya gimana, di kanan malah bahaya ya kan? Iya. Asli kalau jalan lagi kosong malah bahaya di Malah tengah bahaya. kanan. Asli ngeri gitu. Karena kendaraan lain udah pasti lebih kencang dari Lebih kenceng. ini. Motor komplek aja udah. Terkompleks. Gitu. Iya. Oke. Next apa mas? Oke, next. Kita ngomongin tentang pengisian baterainya. Oke. Ngecasnya, mention oke. Rangga kan udah ngetes nih. Betul. Ngecasnya berapa lama nggak? Untuk dipakai tadi yang cuma bisa 52 km itu. Kalau klaimnya Honda kan, dari 25% ke 75% kan sekitar 2,7 jam. Betul. Terus 0 sampai 100, 6 jam. 6 jam. Nah, realnya sesuai nggak? Realnya lucunya sesuai mas. Gimana? Oh, sama persis? Iya. Jadi kemarin sempat nyoba ya, baterai bener-bener habis dipakai bener-bener kosong, Iya. dicolok ke chargernya kan dia pakai model docking ya. Iya. Jadi dia bukan yang model colok ke motor atau ke baterai teman-teman. Pakai model docking itu sekitar segitu, 6 jam. Dan chargernya ini hanya 400 watt, teman-teman. Jadi kecil ya. Kecil banget ya mas. Jadi buat teman-teman yang rumahnya mungkin hanya 900 watt, masih mungkin ya ngecas pakai ini ya. 900 mungkin, tapi mungkin matiin beberapa. Iya, matiin. Kalau 1300 peralatan. aman banget lah. Aman banget, iya. Gitu. Oke sih, cuma repotnya adalah teman-teman, seperti kita tahu, chargernya itu dijual terpisah. Betul. Harganya 5,9 juta. Di luar motor. Di luar motor menambah dan gede banget, jadi susah dibawa-bawa. Betul. Walaupun masih mungkin ternyata, karena ditaruh di sini di deck itu masih bisa ditaruh. Karena decknya cukup gede ya. Iya. Jadi muat-muatnya. Tapi kayak gitu, repot bawanya. Repot. Dan satu lagi, ngecasnya harus offboard ya. Baterai Betul. harus dicopot, nggak bisa yang ngecas langsung di motor, itu agak Iya. repot ya. Iya. Itu menurut saya jadi Karena salah satu kerepotan mas. Iya. Karena motor lain rata-rata bisa ngecas Betul. onboard kan. Onboard, entah langsung di motor atau copot baterai di baterainya kan. Iya. Tapi kalau nggak salah mas, Honda tuh ada fasilitas swap juga ya mas. Oh iya, cuma kan masih terbatas kan. Mm-mm. Itu belum banyak. Gitu. Cuma setidaknya memudahkan nggak nungguin charging 6 jam ya mas. Nah teman-teman, ternyata ada fakta menarik nih tentang baterainya, ya nggak? Jadi ternyata di balik baterainya itu ternyata ada bolong-bolong. Tuh ada lubang. Jadi kayak buat pembuangan air. Cuma kalau kita lihat genangan air yang dalam, pasti airnya malah masuk, bisa jadi ke konektor malah bikin korsleting ya. Iya. Berarti nggak boleh lebih dari ini mas. Klaimnya AHM yang 30 cm. Oh iya, jadi genangan yang boleh kita lewati, bukan kenangan ya, genangan, itu maksimal 30 cm aja. Oke lanjut, sekarang kita ngomongin biayanya. Betul. Jadi kalau motor bensin kan kita ngomongin biaya berapa per kilometer ya, pakai bensin. Nah kalau motor listrik biasanya murah banget nih. Nah udah dihitung belum Mbak? Dengan jarak tempuh tadi misal yang paling irit kan dapat 52 km ya? 3,2. Ha. Nah itu biaya operasional berapa nggak? Jadi kemarin sempat kita pakai rumus-rumusan penghitungan motor listrik. Jadi untuk jarak tempuh terjauh mas, 53,2 itu 1 kilometernya itu hanya butuh biaya sekitar Rp40. Wow, karena baterainya kan kapasitasnya sekitar hampir 1,5 kilowatt ya. Betul. Jadi 1 kilowatt kan sekitar 1.400 sekian ya. Berarti ya. Murah Kali- banget ya. Iya, murah banget. Rp40 per kilo. Rp40 per setiap kilonya. Wow. Kalau dengan skema terboros tadi dengan Skema standar, terboros. kan Kita pernah dapat- nyoba juga pakai standar itu 39,1. Oh, itu paling boros gitu. Itu paling boros Hah? gitu. Itu dapat Masih- angkanya Masih 50-an ya? 50-an Rp55 untuk setiap kilometer. Rp55. Murah banget ya. Karena kalau kita pakai Honda Beat ya, diisi Pertalite 1 liter 51 kilo itu masih sekitar
146 rupiah kalau nggak salah. Ya murah sih, cuman ini lebih murah lagi. Murah ya. Salah satu keunggulan motor listrik emang di situ ya. Biaya operasional ya murah banget ya. Betul, biaya operasional rendah. Cuma beda cerita kalau pakai yang swap ya. Nah, yang satu kali tuker itu 8.000 rupiah. Itu ternyata jatuh-jatuhnya sama kalau pakai Beat, pakai Pertalite. 1 kilonya 150 rupiah. Iya. Malah jadi mahal. Iya. Cuma mungkin nggak perlu repot nunggu 6 jam tadi, tinggal tuker gitu. Bener-bener tinggal nyampe di dealer Honda habis itu tinggal nyambut e-shop itu ya. E-shop, nyambut baterainya, pasang lagi sini. Cuma jadi jatuhnya jadi sama aja kayak motor bensin. Oke, lanjut kita masuk poin ke-5 ya nggak? Poin ke-5. Oke, ini kita mau bahas tentang performanya kalau dipakai nanjak. Kayak gimana sih? Nah, ternyata cukup mengejutkan, teman-teman. Kemarin sudah dites di daerah Pondok Cabe, kebetulan dekat rumah Rangga, itu ada sebuah tanjakan, lereng tempatnya ya nggak? Namanya lereng, Mas. Oh, lereng. Sesuai namanya lereng indah, itu memang cukup curam ya? Kemarin dukur tuh kemiringannya 12 derajat. Kalau angka nggak gede ya, cuma ternyata kalau dilalui itu berasa nanjak banget emang. Dan kejutannya adalah, ternyata kalau saya nyoba sendirian, itu masih bisa nanjak, masih bisa. Cuma ya pelan banget. Di tengah-tengah tanjakan tuh yang paling curam itu ngek, cuma 8 km per jam gitu, pelan banget, tapi bisa. Nah, pas dipakai stop and go simulasi pun, misal macet di tanjakan gitu ya, itu pun masih bisa jalan lagi, tapi pelan banget. Kayak mesin motor itu udah kayak ampun-ampunan gitu. Kayak mohon ampun. Ampun ya maklum ya, cuma 1,7 kW ya. Kecil banget. Iya, jadi gitu. Nah, sementara kalau dipakai boncengan, tereng bro, Mas. Jadi kemarin coba boncengan sama Rangga, itu udah pakai simulasi ancang-ancang, simulasi langsungan, ternyata sama hasilnya. Di tengah-tengah tanjakan nggak kuat, nyerah. Berhenti teman-teman. Berhenti, kemudian diikuti dengan ini muncul logo kura-kura dan tulisan hot. Iya. Jadi menandakan si motor listrik ternyata kepanasan, Mas. Overheat. Karena dipaksa, ternyata nggak mampu. Nggak mampu dia. Nggak kuat nanjak. Bener-bener tadi masih nanjak pelan, Mama. Ya, udah. Turun nggak? Jalan aja, jalan. Aduh, jadi ternyata ya dengan kemampuan hanya 1,7 kW atau cuma 2,3 horsepower, buat menghela 150 kilo kira-kira ya. Kurang lebih lah. 140 itu ternyata nggak kuat di tanjakan. Kuat, ya. Jadi kalau teman-teman yang emang wilayah rumahnya emang banyak tanjakan, ya udah deh, mending tidak disarankan boncengan ya, gitu. Lagi-lagi cocoknya bagi yang itu, maksudnya jarak dekat, yang banyak datar aja, iya. Komplek, perumahan besar gitu. Kalau banyak tanjakan, jangan deh, mending yang lain. Yang paling parah kemarin waktu boncengan, habis itu berhenti, habis itu mau coba jalan lagi. Oh iya, nggak mungkin. Terus sama sekali orang yang lurus acak-acak aja berhenti. Iya. Kita iseng coba dari berhenti. Bener nggak mau dong. Gak gerak sekali. Tiga cuma gini, nguk, terus hot. Kura-kura muncul. Saya takut kalau kelamaan tuh kebakar. Iya, overheat. Aduh, oke. Itu ya teman-teman, kalau ngomongin tentang pakai nanjak. Tapi nggak, kalau dipakai nanjak di jalan raya yang datar sebenarnya aman-aman aja ya. Betul. Jadi masih kuat lah. Larinya juga ternyata tetap dapat 48. Ya, normal ya, Mas? Normal. Maksudnya tanjakannya bukan yang ekstrim ya, cuman kayak misalnya nemu flyover gitu. Jadi datar, nanjak, itu masih aman. Aman, bisa. Cuma pelan banget. Betul. Kamu ada ngerasa penurunan gitu, Mas? Oh, kerasa banget. Speednya langsung pelanin, bentar ketemu turunan baru kenceng lagi. Gitu. Kayak kita kalau mau ke kantor kan pasti ada flyover tuh, Mas. Itu kerasa tuh. Langsung minggir, paling pinggir, pelan-pelan. Oke, gitu. Itu tentang nanjak. Oke, poin ke-6 kita mau ngomongin tentang impresi berkendara. Posisi duduk dan handling gitu lah. Gimana nggak? Ceritain nggak? Rangga duduk deh. Oke, duduk. Enggak. Oke, dengan tinggi jok 740 mili, ini sama persis dengan Beat, teman-teman. Jadi, buat Rangga tingginya berapa? Sekitar 170 cm. Aman banget ya kaki? Aman banget. Ini buat cewek-cewek yang tinggi 160 juga pasti aman ya? Saya rasa sih aman, Mas. Kakinya masih napak, terus bener-bener napak sempurna gitu. Iya. Joknya juga lebar, empuk busanya. Malah kayak ini salah satu Honda yang joknya paling empuk deh, Mas. Bener, setuju banget. Nyaman Banget. Terus kalau naik, nah ini baru Mas ketemu. Mengingatkan kita naik Beat juga ya? Betul. Jadi kakinya nangkring karena jarak dek dengan jok itu deket. Jadi kakinya jadi gini tuh. Kalau jalan lama pegel ya? Betul. Pahanya kerasa, Mas.
Malah kayaknya lebih tinggi dari Beat nggak sih? Lebih tinggi ya? Makanya jadi pegel ini kayak motor-motor listrik-listrik lain gitu ya banyak kan ya. Entah kenapa deknya tebal banget, mungkin karena sama-sama dari Cina kali ya. Mungkin. Padahal baterainya di dalam bagasi loh teman-teman. Iya, ini nangkring gitu ini buat jalan lama emang pegel. Jadi emang lagi-lagi ini motor emang lebih buat jarak dekat, nggak usah lama-lama makanya. Oke lanjut nggak? Ngomongin handling gimana? Handlingnya yang pasti sih enteng banget. Bener, dengan bobot 94 kg ringan. Ringan sekali. Terus nyelap-nyelip, lincah banget ya. Betul, lincah sekali. Pokoknya handlingnya gampang lah buat teman-teman yang pemula gitu, yang perempuan segala macam. Ya, matic kecil lah ya. Set kayak Beat lah, mirip-mirip lah. Terus suspensi. Nah, suspensinya nih. Oke, teman-teman. Oke ya, empuk ya. Empuk. Coba yang depannya oke. Dan menariknya Mas An, itu as suspensi depan tuh gede loh. Oh iya. Buat hitungan matic. Saya udah ngukur ini asnya itu 31 mili, teman-teman. Ini kayak Honda CB150R, CBR, sampai dulu Honda Tiger, Mega Pro tuh sama, asal segini. Dibanding Beat tuh gede banget loh ini. Beat kan cuma 26. Ini emang jadi keker banget, gede banget ya, mantap banget tuh. Bottomnya tuh gede banget, keker banget. Kenapa Mas itu? Entahlah, mungkin sananya dari Cinanya sana mungkin nggak tahu kenapa sukanya gede-gede gini. Lebih paten kali ya. Iya. Redamannya. Cuma penting redamannya sih enak. Belakang pun juga enak loh ya. Yang belakang sebenarnya juga enak Mas. Tapi lucunya kalau misalnya sendirian itu masih agak keras gitu. Masa sih? Membel-membel gitu. Cukup empuk sih, mungkin Rangga biasa pakai motor yang soknya lebih empuk kali. Tapi memang kalau buat boncengan sih lebih pas lagi. Iya kan? Boncengan lebih pas tapi. Dan joknya tuh juga lumayan lebar, kalau dibanding Beat sih nyaman. IM1 ini asli gitu. Ini masukan kali buat Honda Mas. Ya. Kalau misalnya mau luncurin Beat Next Generation, joknya bisa selalu empuk ini. Lebar gitu ya? Lebar dan empuk ya, nyaman ya. Bener-bener setuju. Nah kalau buat boncengan kayak gini teman-teman. Saya mencoba dari dulu. Pertama keluarin dulu footstepnya yang masuk ke dalam body. Yoi. Nah, posisi buat memboncengnya nyaman teman-teman ternyata. Karena posisi pijakannya itu lumayan rendah, jadi malah nggak nangkring ya, nyaman. Terus joknya emang lumayan lebar ya, buat membonceng juga. Sampai belakang pun lebar. Iya. Dan empuk. Yoi. Sampai barengan. Cuma ada satu PR nih teman-teman. Dibanding pakai Beat, di M1 ini ternyata standar sampingnya itu di belakang banget ya. Jadi kalau mau buka standar samping coba nggak? Kepentok. Bisa mentok kaki penumpang gitu ya kan? Susah kan? Agak effort. Baru keluar. Gak tau kenapa nih standar sampingnya itu di belakang banget ya. Biasanya kan di depan ya? Betul. Harus nyari-nyari. Ini loh Mas. Iya. No. Gitu. Jadi bener-bener mentok sama kaki tuh. Oh. Jadi mau ngambil tuh. Baru bisa. Meskipun kalau sendirian sih ya aman-aman aja Mas ya. Kalau sendirian. Cuma kalau lagi boncengan itu agak kepentok-pentok. Gitu. Lanjut poin ke-7, kita mau ngomongin akomodasi nggak? Akomodasinya Mas. Yo, ini salah satu fitur andalan dari IM1i. Apa aja nih akomodasi? Pertama pasti bagasi di bawah jok Mas. Oke. Kita ini cuma nggak bisa muat barang banyak ya? Iya. Dan bukannya? Oh iya nih. Kuncinya di bawah. Agak ajaib. Nah, di sini ada sedikit ruang, bisa buat naruh tas-tas kecil atau jas hujan masuk sini ya. Barang-barang kecil. Karena mayoritas bagasinya kemakan sama baterainya itu. Iya, baterai di sini. Bener-bener ruangan baterainya gede banget. Terpasang dengan sangat kuat ya dan aman, jadi nggak terguncang lah. Betul. Terus berikutnya ada konsol di laci kiri coba sini. Ambil botol nggak? Kita tes ambil nggak? botol ya. Sama sekalian galon nggak? Bawa nggak? Galon. Nanti kita ngetes. Boleh. Decknya. Taruh sini dulu galonnya. Oke. Nah, botol minum. Ya. Masuk. Ya, botol minum 600 ml aman ya. Kurang lebih, terus ada gantungan barang. Ada gantungan barang di situ. Di sini juga sebenarnya ada kecil ya Mas ya. Oh iya, tapi sih. Kayak cuman bisa masuk mungkin kunci-kunci apa barang-barang kecil. Ya barang kecil berarti. Paling karcis gitu loh bisa lah. Iya betul. Terus, nah, decknya nih yang lebar banget nih. Ini bisa naruh galon. 2 bisa teman-teman. Cuma memang harus diikat kepalanya atau dijepit pakai kaki ya. Tuh lihat ya. Kebayang nggak lebarnya ya tuh. Oh. Lega banget, ini di Beat nggak bisa begini. Nggak bisa berdua. Nggak bisa begini, asli. Beat susah bawa ginian, Vario juga kalah. Mantap, ini salah satu keunggulan dari IM1i ini teman-teman. Ada lagi nggak tempat barangnya? Udah sih Mas. Kalau yang plus sih ada raknya. Top box, ada iya, raksnya. Cuma harus nambah 500.000. Ini yang very standar nggak ada gitu. Ya, udah sih, lumayan lah standar banget deh. Tapi lumayan, gitu. Oke, lanjut kita ngomongin fitur nih. Jadi tadi bukan cuma akomodasi, tapi IM1 ini masih punya banyak fitur lainnya. Apa aja nggak? Sebutin nggak? Pertama-tama, ada USB power socket.
Oke. Di sisi kanan. Bisa ngecas smartphone ya di jalan ya, walaupun nggak bisa habisin baterai juga dong. Penasaran deh, kalau misalnya ngecas HP berkurang nggak ya? Ya berkurang dikit lah, kan kecil. Lanjut. Terus ada speedometer digital. Oke. Dia ada riding mode juga, tapi tanpa fitur mundur, Mas. Oh iya, nggak ada mundur ya? Tanpa mode mundur. Biasanya listrik lain, matic listrik lain ada mundurnya ya? Ada mundurnya. Mungkin karena motornya ringan kali ya? Nggak terlalu penting kali Iya. ya? Kayaknya oke didorong-dorong juga masih bisa. Oke. Terus dia juga tanpa selain mundur, tanpa apa? Mode regeneratif. Oh iya, nggak ada regeneratif Nggak ada brake regenerative ya? braking. Oke, terus oh ya kunci kontaknya masih manual, Oh sayang iya. banget, 33 juta, masih kayak Beat. Bentuknya kayak Honda Beat yang lama ya? Persis ya? No, persis. Sama loh. Padahal di harganya sama, PCX sudah kilas. Dan ini bener-bener kunci kontak standar tanpa tombol-tombol remote, answer back segala macam. nggak ada. Pokoknya sangat standar dengan harga segitu. Terus Apalagi, Mas? fiturnya lampu sih LED ya. Lampu LED semua, Terus hemat energi. Apalagi sih? Oh, udah. Sederhana sekali untuk 33 juta. Oke, kita masuk poin ke-9 karena tadi udah sedikit ngomongin lampu. Nah, sorot lampunya kayak gimana sih? Gimana nggak? Kan udah nyobain. Sorot lampunya, yang pasti lampunya LED semua. Dan sorot lampu depannya terang ya, Mas? Terang dan nyebar. Setuju banget. Jadi cukup tebel. Jadi kalau dipakai jalan malam-malam tuh lumayan jelas lah ya. Nggak yang kriep-kriep, nggak kuning, putih, mantep lah, Betul. cocok. Lampu jauh, lampu dekatnya sama-sama Terang, bagus. dan nyebar. Terus lampu depan tuh ada DRL-nya juga, Iya. LED. Dan lampu belakangnya Gimana? Cakep lucunya, juga ya? Cakep bentuknya. Mikanya bening, habis itu dalamnya ada titik-titik Kayak LED-nya. smoke gitu ya juga Betul. Di kanannya sennya langsung nyatu ya, Mas ya? Iya. Dan lampu belakangnya, lampu rem itu terang banget, teman-teman. Lanjut poin ke-10. Tadi Rangga sudah nyebut salah satu fitur adalah speedo digital. Cuma perlu didetailin nih, karena ternyata Ya, Mas? banyak apa ya, kejutan ya. Banyak yang nggak ada. Banyak yang nggak dimunculin padahal ada di dalamnya ya. Kayak misal tuh ada range, kenapa nggak dimunculin? Betul. Ayo lah, urut aja nggak? Yang nggak ada ya? Yang kelihatan dulu deh. Yang kelihatan dulu, oke. Yang kelihatan dulu udah pasti ada speedometer. Speedometer penunjuk kecepatan yang gede iya. banget di sini, kilometer per jam. Di bawahnya ada trip meter. Iya. Terus kalau dipencet tombol ini ada jam digital, ada total odometernya. Iya. Di sisi sini ada kapasitas baterai sekarang 72%. Iya. Terus di sini ada logo push start itu, jadi kalau misalnya mau start harus dipencet tombol start dulu. Oh, Ntar ada jadi muncul tombol ready. ready. Oke. Terus kalau misalnya mode Econ dipilih, muncul Econ. Oke. Sisanya standar sih, Mas, ada indikator lampu-lampu di bawahnya. Heeh. Terus ini nggak, kalau kita buka standar samping ternyata ada muncul ya. Oh iya, Logo betul. Standar samping terbuka ya. Iya. Terus indikator apa lagi nggak yang kadang samping. Rangga sudah menemukan pas dipakai-pakai? Yang pas menemukan pas dipakai tuh yang pasti ini, Mas, ada logo kura-kura, logo turtle. Oh, di iya, pojok sini ya, kiri atas, betul. Oke. Logo itu tuh muncul jadi kayak sebagai pembatas daya aktif, Mas. Jadi biar Kalau lebih lagi baterai efisien. mau habis ya? Betul. Selama kita ngetes sih munculnya itu sekitar pas 0%. Jadi pas udah 0%, dia muncul terus kecepatannya dibatasin. Oke, jadi pelan banget ya. Jadi pelan banget. Jadi berapa tuh paling? Kalau yang mode standar dari sekitar 49 jadi cuma 37. Oke. Terus jadi semakin menurun lagi. Kalau yang mode Econ, karena top speednya udah sangat rendah, 32-33, jadi kecepatannya nggak berubah. Oh, tutup segitu aja. Tutup segitu karena udah pelan. Oke, apa lagi yang muncul lagi nggak? Nah, yang muncul lagi nih yang sebenarnya nggak muncul aslinya, ini kayak ada logo alarm nih ya. Ada motor, ada logo off gitu, Mas. Alarm. Terus bawahnya ini malah logo itu ya? Iya, kayak logo charger. Cas onboard ya? Onboard, betul. Oke, sebelahnya ini kayak engine cut off ya? Betul, ada kayak engine cut off. Di sini nggak ada sama iya, sekali nggak loh. dipakai. Yang lucu, Mas, di bawahnya tuh tulisan range. Oh iya. Wah. Kayaknya tuh sebenarnya kalau yang ada range-nya itu kayak kalau kita masukin baterai 100% bisa nempuh jarak berapa gitu perkiraan Iya. range-nya. Saya nggak diaktifin ya? Makanya. Oke. Terus di sininya ada gambar indikator jok kebuka ya? Jok kebuka. Wow, saya nggak diaktifin. Betul. Terus di atasnya ini yang gambar LR, gambar baterai ini apa nggak? Kayaknya kalau yang LR itu mungkin ya, Iya. kayak penggunaan 2 baterai deh, Mas. Oh, bisa jadi ya? Kiri kanan ya? Betul. Left Sama and ada, right ya? betul, ada logo orange, satu kunci Inggris juga di situ. Ya. Sisanya nggak ada lagi. Ini apa lagi nih ya? Ada lagi nggak? Pojok nih? Oh iya, ini pojoknya kayak gambar speedometer, terus ada gambar Ada lampu. Kayaknya mengatur kecerahan layar Bisa ya. jadi ya. Mas, sebenarnya yang menarik lagi tau nggak, Mas? Apa? Ini ada angka 1 di depan ininya kan? Iya ya. Cuman nggak muncul kan? Coba, ini kalau dia... Oh iya ya. Tuh. Ini udah pesimis langsung nggak bisa 100 ya? Iya kan? Atau emang speedometernya universal ya, Mas ya? Oh, bisa jadi dipakai nantinya di model lain sama-sama listrik ya. Betul. Yang bisa 100 dan jangan-jangan ada ini Fitur-fitur yang lain. Iya, bisa ada range-nya gitu. Wah, kejutan ternyata ya. Hasan, Ya. selanjutnya bahas fitur yang salah satu yang paling penting di motor listrik, Mas.
Apa itu? Rem. Oke, poin 11 kita bahas rem berarti. Gimana remnya nih? Remnya depan pakai cakram, single disc Iya, dengan 190 mili ya. 190 mili, kalipernya Satu piston aja. Oke. Sedangkan di belakang pakai rem tromol. Nah, performanya gimana? Performanya misalnya cukupan sih ya. Depannya empuk, handle-nya bener juga enak, belakangnya juga. Terus menariknya dia masih pakai ini mas, parking brake lock yang model Oh, tarikan gini ya? Honda Beat. Iya. Oh ya, ini kan juga ada sistem CBS ya? Combine brake system. Parking brake lock-nya model begini nih, yang ada tuas kecil gitu ya? Sejujurnya agak kurang praktis sih. Cuma satu tangan. Iya sih, harus 2 tangan kalau itu. Harus Satu 2 tangan tangan. susah. Gitu. Berarti remnya cukupan ya? Remnya cukupan. Dan karena ini nggak ada regeneratif brake-nya, jadi kalau di turunan atau buat deselerasi benar-benar tergantung dengan rem ya? Sama sekali nggak ada nahannya gitu, bener-bener ngeloyor ada. Cuman kalau loyor itu secara nggak langsung ini loh mas, jadi kalau misalnya kita turunan nggak usah ngegas, hemat baterai. Oh iya sih. Cuma bener-bener tergantung dengan rem aja gitu. Tapi untungnya emang nggak kenceng sih motornya. Iya. Jadi ya udah. Mungkin lagi-lagi tuh mas, remnya sederhana karena kecepatan top speednya, kecepatan top speed gitu, kecepatan maksimalnya cuman segitu. Nggak perlu kenceng-kenceng lah gitu. Ya Nggak udah perlu lah ya. remnya mantap-mantap. Cukup lah ya. Cukup. Oke. Enggak, ngomong-ngomong kalau kita lagi ngerem nggak cut off ya, enak ya? Enggak mas. Ini bener-bener cara makainya kayak motor skutik biasa. Iya ya. Jadi kalau ngerem gitu bukan yang tiba-tiba hilang tenaga ya. Jadi natural lah, enak. Betul. Jadi kalau putar balik, kalau nanjak nggak kerepotan nih. Iya. Jadi pas ngerem mau jalan lagi bukan yang hilang dulu. Oke sih. Oke. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita sekarang masuk ke poin 12. Kita mau main build quality-nya. Bagus nggak sih, Kak? Untuk harga yang lumayan tinggi itu? Coba kita cek-cek aja deh. 2 jempol dulu mas. Jempol dulu. Emang bagus? Bagus. Mananya? Buat gue ya? Ya. Dibolak-balik. Oke, teman-teman. Jadi bisa kita lihat emang kayak... Plastiknya? Ya, ini lumayan tebel loh. Tebel. Tuh, kokoh ya. Ini kayaknya lebih mantap dibanding Vario 160 itu ya. Betul, yang tipis ya. Terus cat-catnya ini kelihatan Betul. mantap juga loh ini. Gap-gapnya, sambungan Iya, panelnya, rapi. Sampai ke las-lasan ini juga rapi loh. Sesimpel stikernya aja mas. Oh iya. Rapi loh. Terus ada satu lagi, yang ini di motor lokal malah kita nggak pernah lihat teman-teman. Ini loh gak? Apa tuh mas? Mur rodanya cover. dikasih tutup tuh. Ya kan? Iya. Ini jadi ingetin pada itu SWM. Motor Taiwan ada. Ini juga ya. Ya mungkin karena ini basicnya dari Wuyang Honda sana, mungkin standarnya di sana kayak gituan kali ya. Lucu ya mas? Iya, ada covernya. Kita Honda Beat, Honda Vario. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Pacek juga nggak ada. Nggak ada. Terus bagian-bagian lain, pelek-pelek juga lumayan rapi, mulusnya shockbreaker juga bagus. Jadi sebenarnya build quality emang cakep sih ya. Itu ngaruh ke harganya mas. Oh iya ya, mahal ya. 40 juta harga aslinya teman-teman. Tanpa subsidi. Nah kalau subsidi 33 juta. Itu tinggi loh. Tinggi mas. Harga PCX. Dapat PCX CBS. Kalau plus beli charger, dapat PCX ABS. Kalau pas beli baterai satu lagi, Oh iya ya. lama-lama dapat CBS. 50 juta ya. Aduh. Dengan harga 33 juta aja, saya tetap masih seperti waktu video first ride ya. Tetap masih lebih milih PCX. Terus kalau sesama motor listrik ya, dengan harga 33 juta itu dapat Alfa Servo loh nggak? Kurang lebih ya mas, masuk. Iya kan? Alfa Servo-nya 35 ya? Setelah di subsidi, kalau saya terakhir dapat 33 jutaan dapat ya? Iya. Wow. Tenaganya jauh lebih gede. Betul, performanya. Iya, top speed juga lebih tinggi, range-nya lebih jauh, fitur-fiturnya juga lebih gokil. Betul. Gitu. Tampilannya juga lebih keren. Betul, lebih sporty ya. Terus minimal dengan harga yang lebih murah, malah spek lebih tinggi juga ada gesit loh. Gesit G1. Oh iya. Itu power gain-nya lebih gede, Betul. lebih nyaman, range lebih jauh. Lebih jauh. Cuma lagi-lagi Honda ini. Ini oh iya sih. Ini kan Honda, jangan lupa ya. Itu yang bikin mahal. Iya. Tapi kira-kira mas balik lagi mas kayak tadi, dengan harga segitu worth it gak sih mas menurut Mas San? Ya mungkin kalau buat orang-orang susah ya, susah habis duitnya, yang udah nggak masalin harga, mungkin ya waktu itu, apalagi ya ini Honda ya, itu mungkin oke. Cuma kalau buat yang rasional kayak saya, harga segitu tadi mending PCX, atau kalau mau listrik, kayak saya lebih mending servo. Servo atau tadi gesit sekalian yang lebih terjangkau ya? Lebih terjangkau, lebih dapat kembalian, gitu sih. Ya orang gimana? Ya, mau? Ini jadi motor kesekian mas, bukan motor pertama yang pasti. Tapi motor kesekian, motor 1-2-nya udah bukan... Iya, bukan ini, Goldwing. Iya ya. Jadi buat tadi Mas An mau orang yang susah ngabisin duit, motor sekiannya mungkin dapat ya. Iya, buat jalan-jalan di komplek.
Tapi kalau buat motor pertama ya ntar dulu deh. Masih banyak motor listrik lain yang lebih terjangkau dengan fitur dan performa yang oke. Performa lebih oke gitu. Mas An, tadi kan udah disebut-sebut dapat subsidi ya? Berarti TKDN-nya gede dong? Oh ya, kemarin Pak Thomas Wijaya, Vice Presidennya PT Astro Honda Motor menerangkan bahwa TKD-nya katanya 40%. Lumayan. Cuma yang mengejutkan, 40% itu ternyata bukan produknya. Apa dong, Mas? Bukan produknya saja maksudnya. Jadi ternyata R&D juga masuk TKDN, terus manufacture-nya juga, perakitannya juga masuk dihitung TKDN. Jadi makanya kalau kita lihat ke motornya langsung, padahal masih banyak produk impornya ya. Iya. Banyak paling gampang ban. Itu masih bannya CST Cina ya. Dari Cina. CST, baterainya India. Terus semua kelistrikan tuh masih dari Cina ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin bener-bener produknya kayaknya nggak nyampe 40% ya. Sebenarnya sih. Tapi tadi ternyata R&D dan manufacture juga dimasukin bagian dari TKDN. Baru tahu ya. Makanya bisa 40%. Kemarin bayangannya harusnya di semua produknya ya. Iya, bayangannya dinamonya udah Indonesia nih atau rangka sasis baterainya. Kayaknya yang banyak Indonesia paling baru-baru body part kali ya, yang gampang-gampang kali ya. Panel-panel body ini apa? Mungkin ya. Body. Kita belum tahu detailnya sih, tapi yang pasti kalau dari sistem kelistrikan, semua yang buat berhubungan dengan listrik ini masih impor. Yaitu tadi ban juga, yang heran sih ban sih. Iya. Masa sih produk nggak ada yang bisa bikin ban begini, ban yang ukurannya belang ini ya? Betul, 12-10 ya. Iya, dan ternyata lebar peleknya sama loh, 215. Cuma bannya beda, depan 90/90, yang belakang 100/90. Ini salah satu yang bikin aneh ya, bannya ukuran belang ya? Iya, depannya 12 inci, belakangnya 10 inci dong teman-teman. Kayak Venice ya? Kayak Venice. Cia, Venice udah temennya. Oke lanjut terakhir. Poin ke-15, ini enggak? Apa tuh, Mas? Knowledge sih. Motor listrik nomor rangkanya di mana sih? Oh, nomor rangka sih standar nih. Di sini nih. Ini yang unik juga sih sebenarnya. Motor-motor Honda lain biasanya nomor rangka di balik jok ya. Kalau ini di sini kayak motor Cina gitu. Tengah-tengah deck. Iya, ada tulisan VIN, ini tinggal dibuka nih congkel. Nah, depannya udah MH, berarti emang udah produksi lokal ya. Kemudian yang mungkin yang banyak belum tahu adalah nomor mesinnya di mana. Nah, di mana tuh, Mas An? Ya karena ini model motor listriknya di hub, jadi ya itu di motor listrik yang nempel di situ. Nih, yang ada tulisannya EF21E 1000017. Nah, ini nomor mesinnya nih. Ini Mas ya? Iya. Nah, kalau misalnya rusak Mas diganti dinamanya gimana tuh? Ya udah ganti nomor mesin lah. Jadi dia STNK ganti lagi? Ya ganti dulu situ. Oke. Menarik gitu, teman-teman. So, Mas An, kesimpulannya gimana jadi? Honda IM1. Jadi kesimpulannya, secara garis besar, ini motor benar-benar lebih cocok buat jarak dekat di lingkup yang terbatas, di jalanan yang rata saja. Karena ya memang cocoknya untuk begitu. Jadi kalau buat dipakai di jalan yang lancar, panjang-panjang, jauh, jangan deh, apalagi jalannya banyak tanjakan-tanjakan, repot, gitu kan. Apalagi jalan antar kota tuh ya? Iya. Kayaknya nggak disarankan. Terus satu lagi, tadi tentang harga, ya cocoknya buat yang teman-teman yang sudah nggak mikirin lagi tentang uang lah. Suka dengan bentuknya, suka dengan fiturnya, ya monggo tinggal diambil. Tapi kalau yang masih pengen yang lebih speknya lebih wow, masih banyak pilihan lainnya. Gitu. Oke, itu aja. Video kali ini teman-teman kita bahas lengkap tentang Honda IM1i. Tadi sudah bahas 15 poin-poinnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Jangan lupa mampir ke www.otomotifnet.com untuk informasi seputar dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kenceng motor. Dan jangan juga pakai lampu sen yang warna biru. Jangan dong. Apalagi lampu jauh dinyalain sepanjang jalan. Silau. Dadah teman-teman. Sampai jumpa.